Saya mengambil judul Successful Youth, pemuda yang berhasil. Karena saya tahu kelompok hari ini kebanyakan anak mudanya. Dan saya ingin membakar semangat anak muda bagaimana supaya lebih berhasil lagi di dalam kehidupan. Mungkin sekarang sudah berhasil, tetapi mungkin banyak yang merasa terbatas yang memang begini kok. Tapi ternyata kita bisa melebihi dari situ. Semoga renungan ini bisa membakar semangat anak-anak muda untuk lebih berhasil dalam kehidupannya. Oke. Siklus hidup kita ini sebenarnya ya begini aja ya. Dari bayi ya, kemudian tumbuh jadi toddlers ya, mungkin ini 5 tahun, kemudian jadi anak SD ya, dan remaja yang lebih dewasa lagi, dan kemudian kita tamat ya. Setelah tamat bekerja, setelah bekerja menjadi bapak dalam rumah tangga dewasa, dan kemudian kita menjadi tua. Berapa lama sih kita dalam masa muda? Mungkin tidak lebih dari 10-15 tahun ya. Jadi hanya sebentar waktu masa muda kita. Jangan sia-siakan, gunakan sebaik mungkin selama masih muda. Kenapa? Kenapa harus yang masa muda sih yang harus digunakan dengan benar-benar? Nah, kita coba bandingkan tua versus muda ya. Apa sih memang perbedaannya kalau orang udah tua dan masih muda ya? Kita lihat aja, posturnya sama nggak? Posturnya aja udah beda ya. Posturnya sudah beda, kemudian fisiknya juga berbeda. Nah, kita lihat orang-orang yang masih muda, otot-ototnya masih kuat, ya, sendi-sendinya masih kuat. Kalau orang yang sudah tua, ototnya sudah mulai melemah, ya, dan sendi-sendinya pun mungkin sudah mulai sakit-sakit. Jalan terlalu jauh tidak bisa, naik turun tangga sakit, ya, atau disuruh lompat-lompat apalagi, waduh, itu PR banget untuk orang tua. Tapi orang muda, wah, mau lompat 100 kali juga saya masih bisa nih, masih kuat. Oke, kekuatan, tenaga. Coba bayangkan 10 anak muda di sebelah kiri, 10 orang tua di sebelah kanan, tarik tambang. Kira-kira siapa yang menang? Yang muda. Anak muda tentu aja, kekuatan mereka masih full, ya. Sementara orang yang tua sudah mulai lemah, ya, tenaganya, salah satu tenaganya. Oke, kecepatan, ya, kecepatan juga ya, karena otot-ototnya masih bagus, sendinya juga masih bagus. Jadi kalau diadu lari cepat, pasti, ya. Kalau memang sering di training, ya, orang tua yang sering lari dibandingkan dengan anak muda yang sering lari juga, pasti yang menang anak muda. Makanya sering atlet itu pensiun dalam usia tertentu, biasanya 30 tahun, 35 tahun ke atas mereka pensiun. Karena apa? Sudah tidak bisa lagi fisik mereka sama dengan seperti pada saat masih muda. Organ-organ tubuhnya, ya, dalam ini, paru-paru, jantung, liver, dan semua yang ada di dalam tubuh kita itu masih lebih bagus pada saat kita muda dibanding pada saat tua. Saya aja sudah mulai merasa, waduh, saya udah mendekati 50, kayaknya metabolisme udah makin berkurang ini. Minum air hangat aja langsung gendut. Gimana ceritanya ini, mau makan apa gitu ya? Kalau mau tetap langsing, susah juga. Nah, bagaimana sih menjadi anak muda yang berhasil? Ya, tentunya kalian semua mau berhasil kan? Atau nggak mau berhasil? Siapa yang nggak mau berhasil? Nggak ada yang mau tunjuk tangan. Siapa yang mau berhasil? Nggak mau juga. Nah, ini ada kesalahan ya anak muda kita ini. Ya, oke. Nah, kita akan masuk ke bagian yang pertama. Ternyata supaya berhasil, yang pertama harus apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Sama seperti ayat bersahutan kita tadi, atau ayat inti yang mengatakan apa? Permulaan hikmat adalah percaya kepada Tuhan, ya. Oke. The fear of the Lord
is the beginning of Wisdom. Ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita mau menjadi orang yang berhikmat, awalnya takut akan Tuhan dulu. Itu sebabnya kita usahakan agar anak-anak kita disekolahkan di sekolah-sekolah Advent. Karena selain pelajaran, mereka juga mendapatkan pelajaran mengenai apa? Alkitab, firman Tuhan. Pada saat anak-anak mempelajari firman Tuhan dan memahami hikmat yang datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia datangnya, mereka akan menjadi orang-orang yang pintar, yang cerdas. Dan ayat ini ditulis di beberapa ayat di dalam Alkitab, bukan hanya satu. Ya, kalau saya lihat ada di dalam Ayub 28 ayat 28, ada juga di dalam Mazmur 111 ayat 10, Amsal 1 ayat 7 yang ayat bersahutan kita tadi, dan Amsal 9 ayat 10 ayat inti kita tadi. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan apa? Untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jika engkau mengenal Yang Maha Suci, engkau akan mendapat pengertian. Sama ayatnya dari sini juga, cuman dia Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Mungkin lebih dipahami ya kalimat ini ya. Kalau mau jadi bijaksana, pertama-tama kalian harus hormat dulu dan takut akan Tuhan. Nah, kalau kamu sudah mengenal Yang Maha Suci, engkau akan mendapat apa? Pengertian. Oke. Ada kutipan di dalam Amanat Kepada Orang Muda, dikatakan, banyak pemuda kita tidak merasa penting untuk menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuan membuat yang terbaik pada setiap situasi. Sayang sekali ya. Mungkin ada saat-saat di mana udahlah, ngapain sih, capek-capek gitu ya. Nah, ini teguran untuk anak muda. Coba gunakan seluruh kekuatan dan kemampuan untuk membuat yang terbaik pada setiap situasi. Ya, jangan alasan itu pandemi, jadi kita banyak alasan lah pokoknya. Gak bisa bikin acara ini, itu, bla 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 gitu ya. Dan enakan di rumah sih, masing-masing di rumah gitu ya. Tapi itu bukan menutup kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang bernilai, ya. Oke, kita lanjutkan. Mereka tidak takut kepada Allah, ini alasannya. Mereka tidak takut kepada Allah dan pikiran mereka tidak bersih dan agung. Terdapat di dalam Amanat Kepada Orang Muda halaman 31, paragraf yang pertama, ya. Ini yang pertama harus dilakukan, takut kepada Allah, maka pikiran menjadi bersih dan agung, maka kalian akan selalu mau berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam setiap situasi. Oke. Apa sih maknanya takut akan Allah? Artinya itu menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, ya. Sepenuhnya mengabdi pada pekerjaan Allah. Jangan ragu-ragu. Tunjukkan bahwa layak diberikan tugas yang suci dan berserah sepenuh kepada Tuhan agar dituntun Roh Kudus. Karena apa? Kalau ragu-ragu, itu katanya akan membawakan apa? Menjadi batu sandungan kepada orang lain. Pada saat ragu-ragu, orang lain akan, oh iya, berarti kita begitu-begitu aja deh, gitu. Gak bisa tegas atau gimana, ya? Itu menjadi batu sandungan. Takut akan Tuhan sama seperti Raja Salomo. Apa yang dia minta pertama kali? Pada saat dia berusia 16 dan diangkat menjadi raja, dia bukan meminta yang lain-lain, dia hanya minta apa? Hikmat. Ya, dikelilingi dengan pertengkaran saudara-saudaranya yang semua ingin naik menjadi raja, tapi hanya dia yang dipilih menjadi raja. Dia datang kepada Tuhan minta apa? Hikmat. Ya. Dia tidak pernah mungkin bersekolah khusus menjadi raja atau bagaimana. Tetapi kalau dia meminta hikmat, kita lihat apa? Berlipat ganda yang Tuhan berikan kepadanya. Ya. Talenta yang diberikan kepada dia dilipat gandakan. Dia hanya minta hikmat, dia dapat kekayaan, dia dapat ketenaran, ya, semua
mungkin pada saat itu di seluruh dunia kenal dia. Karena apa? Karena dia takut akan Tuhan. Di sini dikatakan, di dalam amanat kepada orang muda dikatakan, kemampuan yang biasa jika melalui pendidikan dan disiplin yang berdasarkan prinsip yang tinggi dan murni akan keluar dari proses pelatihan dan mampu menduduki posisi kepercayaan. Luar biasa nggak? Ya? Hanya karena kita mengikuti pendidikan yang disiplin dan berdasarkan prinsip yang tinggi dan murni, nah proses pelatihan yang kita hadapi, kita alami ini akan mampu membuat kita menduduki posisi yang dipercayai. Jadi kalau kalian dipilih menjadi pegawai sidang, tunjukkan bahwa kalian layak diberikan tugas yang suci. Jangan berkata, bosan saya, udah 1 tahun, 2 tahun saya melulu gitu ya. Saya dari Larry kecil, dari Kevin kindergarten, saya guru kindergarten, sampai sekarang masih guru kindergarten. Saya tidak pernah mengeluh, bosan ngajar anak-anak. Apapun yang diberikan kepada kita, tugas sekecil apapun, lakukan sebaik mungkin. Tuhan akan menambahkan talenta-talenta kebijaksanaan kepada kita. Kemudian apa? Takut akan Tuhan, jangan malu, jangan ragu-ragu mengatakan bahwa kita orang percaya. Nah, ini tantangan untuk orang yang bekerja di kantor, ya. Apalagi untuk level-level yang sudah tinggi, biasanya orang selalu mencari. Pas sudah mau masuk hari Sabat, akan diminta untuk tolong bikin laporan ini. Jangan ragu-ragu, jangan malu untuk mengatakan, sorry saya tidak bisa. Ini hari Sabat, saya harus beribadah. Kalau ada yang mau dikerjakan, saya akan kerjakan nanti malam minggu atau hari Minggu bisa saya kerjakan. Tapi untuk saat ini tegas, katakan saya harus beribadah. Titik. Pada saat kita tidak ragu-ragu, orang pun akan melihat bahwa orang ini setia kepada prinsipnya. Oke, baik. Lanjut. Yang pertama tadi sudah takut akan Tuhan. Terus bagaimana lagi menjadi pemuda yang berhasil? Kedua, belajar dari orang yang sukses. Belajar dari orang yang berhasil. Dunia ini sudah lama, ratusan ribuan tahun dunia ini. Dan banyak orang-orang yang sudah berhasil yang hidup di masa-masa lampau maupun saat ini. Dan banyak yang bisa kita pelajari dari orang-orang yang sukses. Ya, kalau membaca cerita mengenai mereka atau biografinya, kita bisa lihat, wah, dia bisa berhasil karena ini, karena itu banyak faktor. Dan itu semua bisa menjadi apa? Masukan bagi kita dan khususnya bagi kalian orang-orang muda. Siapa-siapa aja sih yang dianggap sukses atau berhasil? Bisa jadi orang yang sukses dalam keuangan dan bisnis, ya. Banyak orang-orang yang sukses dalam keuangan dan bisnis. Kita bisa pelajari biografi mereka, bagaimana mereka bisa sukses, dan banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kehidupan mereka. Kemudian teratas dalam profesi, ilmu pengetahuan, olahraga, seni, dan budaya, ya. Mungkin profesi mereka apa? Mereka teratas, nomor 1, duluan, pertama melakukan ini, pertama melakukan itu, ya. Belajar dari mereka, pasti banyak pelajaran yang kita dapatkan. Kemudian orang-orang yang sukses dalam politik, ya banyak juga yang sukses dalam politik, dan bisa kita pelajari kehidupan mereka. Influencer, orang-orang yang memberikan pengaruh kepada orang lain, belajar dari mereka. Banyak yang influencer mungkin sebelumnya adalah orang yang mengalami kesurangan dalam hidup mereka, atau mereka mengalami kecelakaan, cacat, tetapi mereka akhirnya bisa menjadi apa? Influencer. Nah, kita mau lihat siapa-siapa aja sih. Kita pilih beberapa aja. Kalau lihat di list di internet, waduh, luar biasa. List orang-orang yang sukses dan berhasil, nggak akan selesai-selesai kita bahasnya, ya. Banyak sekali yang harus dilihat. Namun ya itu, gunakanlah waktu sebagian kalian, mungkin kalian kuliah, kalian bekerja, dan lain-lain. Tapi gunakan waktu sebagian untuk membaca mengenai orang-orang sukses ini. Oke, kita mulai.
Ada yang kenal dia? Mungkin nggak terlalu terkenal ya. Dan dia orangnya udah tua juga ya. Kecuali kalau yang zaman-zaman sekarang mungkin kalian kenal. Dia ini bernama John D. Rockefeller. Ya, Rockefeller. Dia hidup di tahun 1839 sampai 1937. Dan dia orang yang pertama untuk mengendalikan minyak di US, Standard Oil, ya. Dan itulah Standard Oil, perusahaan minyak terbesar pertama di Amerika. Dia yang menemukan itu, dia yang mengolah, ya, idenya dia lah itu yang mengolah. Kemudian dia juga mengelola railroad, ya, kereta, jalan kereta, dan dia menjadi orang yang sangat sukses dalam bisnis. Kekayaannya pada saat itu, tahun 1937 dia meninggal ya. Kekayaannya saat itu kalau diinflasikan ke tahun 2007, adanya tahun 2007 ya di internet, itu setara 336 miliar dolar. Ya. Itu luar biasa sekali ya. Kayaknya kita 336 juta aja nggak dapat ya. Ini 336 miliar dolar. Ya, oke. Itu Rockefeller. Kemudian yang kedua, ada yang kenal mungkin? Nggak juga ya. Orang-orang tua nggak kenal ya. Oke, ini namanya Edward Jenner. Dia tahun 1749 sampai 1823. Apa sih kehebatannya dia? Dia dokter dan ilmuwan, ya, di Inggris. Dokter dan ilmuwan, dan dia penemu vaksin pertama di dunia. Ya, karena pandemi aku cari-cari siapa sih penemu vaksin pertama di dunia. Oh, ternyata ini Edward Jenner. Dulu wabahnya itu cacar. Bayangkan semua kena cacar. Akhirnya dia coba, ketemulah vaksin, ya. Nah, Edward Jenner nih orangnya. Karena penemuan dia yang pertama ini, banyak nyawa yang selamat. Oke, seterusnya siapa lagi nih? Nah, udah mulai kenal ya. Udah mulai kenal karena dia udah di tahun 1900-an nih. Nelson Mandela ya. Nelson Mandela. Dia dari 1918 luar biasa umurnya ya, sampai 2013. Nah, dia ini berkuliah itu mungkin dia ambil lawyer ya, pengacara. Kemudian dia vokal menyuarakan suaranya karena dia tinggal di South Africa. South Africa itu dulu dijajah oleh orang kulit putih. Jadi bayangkan di negara Afrika isinya kulit putih semua. Yang menjadi presiden, yang menjadi pemimpin negara semua kulit putih. Nah, giliran Nelson Mandela mau maju, dianggap pengkhianat, ya, dianggap pengkhianat. Kemudian melalui pengadilan pengkhianat apa segala macam, panjang ceritanya. Akhirnya dia tahun 1962 di penjara seumur hidup. 1962 di penjara seumur hidup. Namun panjang ceritanya, selama 27 tahun bayangkan dia di dalam penjara. 27 tahun. Dan akhirnya dia dibebaskan. Dibebaskan, kemudian dia dipilih rakyat, dan dialah menjadi presiden pertama kulit hitam di South Africa. Ya, melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Luar biasa, panjang perjalanan hidupnya, ya. Dan tidak mulus-mulus terus. 27 tahun bayangin di dalam penjara dan dianggap pengkhianat negara gitu ya. Tapi akhirnya menjadi presiden. Sayangnya dia hanya menjadi presiden sebentar saja, tahun 94 sampai 99, mungkin karena udah tua ya. Terlalu lama di penjara. Ya. Luar biasa Nelson Mandela. Oke, kemudian. Nah, mungkin ini pada kenal ya? Nah, Kamala Harris, siapa dia? Wakil Presiden US, Joe Biden. Siapa sih emang dia? Kamala Harris. Ternyata dia wanita pertama yang menjadi wakil presiden di Amerika. Satu-satunya wanita pertama lah, ya. Dari sepanjang sejarah kemerdekaan Amerika, dia baru ini wakil presiden wanita, Kamala Harris.
tuanya India, campuran Inggris. Kemudian pindah hijrah ke US waktu masa kecil. Waktu masa kecilnya di SD, dia termasuk dalam program penghapusan rasial. Jadi ada satu sekolah yang tadinya isinya 90% kulit putih, nggak ada orang kulit hitam yang boleh masuk sekolah itu. Tapi akhirnya pemerintah menghapuskan, nggak boleh kayak begitu. Rasial itu harus equal, sama, siapa aja boleh bersekolah di situ. Dan dia masuk dalam program itu. Ya, salah satunya yang masuk dalam program itu. Oleh sebab itu dia melejit dalam karirnya, karir politiknya. Kemudian salah satu yang dia bela adalah banyak ya, yang dia lakukan reformasi kesehatan, dia merapikan isu imigran yang belum terdaftar, reformasi pajak, memperbaiki administrasi Amerika, ya banyak sekali dia punya kelebihan. Dan akhirnya dia terpilih menjadi pasangan presiden US pada saat ini. Oke, kemudian ini pasti kenal. Kobe. Siapa? Kayaknya ini umur 40 tahun ke atas yang kenal ya. Michael Jordan, ya. Michael Jordan lahir tahun 1963. Kenapa dia juga termasuk dalam satu dari orang-orang yang great people in the world, ya. Dia saat ini businessman, tapi sebelumnya dia pemain basket terkenal. Dan dikatakan dia the greatest basketball player of all time. Kenapa bisa the greatest? Dia punya 10 scoring title. Setiap game minimal skornya 30.1 dia shoot, dapat poin segitu. 6 NBA title, ya bayangkan 6 kali NBA title. Dan sekarang dia menjadi chairman dari basketball team Charlotte Hornets. Ya, kekayaannya luar biasa. Dan banyak pengalaman yang kita bisa pelajari dari dia. Nah, yang terakhir kalian jangan kaget ya. Tapi saya ingin semoga kalian kenal nih orang yang terakhir. Semoga. Kenal nggak? Kenal ya? Oh, puji Tuhan, kenal. Oke. Nah, ini bapak saya loh, ya. Namanya Pendeta M. Panjaitan. Menurut saya sih dia harusnya masuk one of the among the greatest people in the world, gitu ya. Kenapa? Saya ingin menceritakan sedikit latar belakang hidupnya. Dia lahir tahun 1933 pada saat penjajahan Belanda waktu itu. Kemudian berasal dari orang tua yang katanya sih raja kampung, ya, banyak tanah dan segala macam gitu ya. Tetapi pendidikan susah zaman dulu. Dan kemudian masuklah SR, sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat, gurunya katanya datang ngantuk, tidur, kadang nggak masuk. Jadi selama 4 kali pindah-pindah sekolah, nggak tamat-tamat sekolah SR-nya, karena gurunya nggak ada. Gimana mau tamat? Nah, kemudian dia dengar ada sekolah bahasa Inggris. Ya, orang tuanya bilang, oke, majulah kamu. Nah, dia anak bungsu dari 4 bersaudara, anak yang bungsu. Lantas, saya lupa bilang, waktu dia lahir tinggalnya di rumah kayu ya, tinggal di rumah kayu. Kemudian waktu lahir gak bernafas, akhirnya dianggap sudah mati, dimasukkan dalam karung dan diletakkan untuk mau dikubur. Ternyata bergerak, akhirnya dikeluarkan lagi dari karung dan rupanya bernafas. Ya, puji Tuhan. Dan luar biasa ya. Kampungnya itu di namanya gak ada di peta soalnya. Oke, 10 km dari si Gorong-Gorong. Tahu gak si Gorong-Gorong? Saya juga gak tahu gimana. 10 km dari si Gorong-Gorong. Nah, itu kampungnya di sana. Nah, akhirnya karena mendengar ada sekolah bahasa Inggris, masuklah di situ. Kemudian 5 tahun sekolah di sekolah bahasa Inggris. Dan setelah itu dipercaya
dipercayakan menjadi guru bahasa Inggris. Bayangkan, nggak tamat SD. Terus dipercayakan menjadi guru bahasa Inggris, dipanggil ke tempat yang jauh, Bukit Tinggi, ya, Padang. Kemudian di sana menjadi guru. Kemudian bukalah sekolah, ada church school di Medan. Kemudian dipanggil sama orang, dikirimin surat ke Bukit Tinggi, tapi dia nggak mau pergi. Aduh, saya nggak tahu ini. Nah, akhirnya ketua daerah zaman itu namanya Dr. Has Bule, ya, Dr. Has datang ke Bukit Tinggi menjemput. Katanya, hey, kamu mau dipanggil untuk pekerjaan Tuhan di sekolah Tuhan, sekolah gereja namanya. Ayo ikut. Akhirnya mau berangkat ke Medan menjadi guru bahasa Inggris. Dan beberapa tahun kemudian akhirnya buka Siantar, ya, sekolah kita Siantar. Kemudian masuklah dia di sana, dipanggil untuk bekerja juga di sana. Dan karena tuntutannya harus tamat SMA, jadi dia ikut kelas SMA di umur 24 tahun, 25 tahun, masuk SMA. Dibilang, bayangkan saya paling tua sendiri, yang lain kecil-kecil semua, anak muda semua, dia udah paling tua sendiri. Dan akhirnya di usia 27 tamatlah dia SMA. Tamat SMA dan langsung disuruh untuk mengajar, ya. Setelah beberapa tahun mengajar di Siantar, dapat panggilan untuk ke Bandung, ya. Dan akhirnya pun di sana di Bandung sekolah terus. Ada satu pengalamannya, ya. Dia dikenal dengan orang yang suka rajin belajar dan baca buku terus, ya, baca buku terus. Kemana-mana dia pergi, dia bawa ini rantai yang isinya kertas yang udah dipotong-potong kecil. Dan itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa, belakangnya bahasa Inggris. Nah, itu yang dia bawa card kemana-mana. Jadi orang-orang akan manggil dia, kamu harus berjalan, sini. Ini apa bahasa Indonesia ini artinya apa? Nah, dia yang kasih tahu. Gitu. Semuanya karena apa? Suka baca, ya, suka baca. Kalau seandainya dia nggak mau belajar, dia masih menjadi anak kampung yang menjaga kerbau, yang membajak sawah, gitu. Tapi karena dia mau belajar, ya, dia mau kerja keras, akhirnya berhasil. Di Siantar dia pernah harus menghadap si tuan bule ini, si ketua ini, ya, rektornya, ya, untuk pinjam uang beli sepatu karena nggak punya sepatu. Jadi pinjam uang untuk beli sepatu, dihutangin, nanti saya akan bayar dengan bekerja, gitu. Dan dia rajin bekerja. Setelah kuliah dia bantu ambil jadi postman lah, ngambil surat ke kantor pos, atau ngantar ini, ngantar itu, bantu ini, bantu itu, ngangkat air ke asrama wanita, dan segala macam. Tapi sambil nunggu airnya diisi, dibaca dulu sama dia. Baca-baca, oh begini. Oke. Nah, akhirnya dia bisa ke Bandung, dan kemudian disekolahkan, karena mereka lihat, oh ya, orang ini hebat banget. Dibandingin orang-orang yang pernah dari luar negeri, bahasa Inggrisnya masih lebih bagus, vocabnya masih lebih banyak. Akhirnya disekolahkan ke Filipina 2 kali, waktu saya masih bayi, kemudian kedua kali waktu di SD, saya SD. Jadi dia punya 2 gelar master. Biasanya mereka panggil MA, Bapak M Pancetan Mama. Karena MA-nya ada 2 gelarnya, Mama, gitu, ya. Kemudian dia juga pernah menjabat menjadi pembantu rektor, ya. Jadi lihat anak-anak muda, jangan hanya karena keterbatasan kalian, biaya atau apapun itu, kalian gak mau maju. Harus bisa maju, ya. Karena Tuhan akan memberkati bagi orang-orang yang mau untuk maju. Baik, lanjut lagi. Masih mengenai orang-orang yang hebat, tapi kali ini saya ambil heroes during pandemic, ya. Kita lihat. Inilah heroes during pandemic. Ada beberapa yang saya pilih. Siapa kenal dia? Yang meninggal, ya? Ada yang kenal? Enggak, ya, saya juga nggak pernah kenal sih. Oke, namanya Dr. Li Wenliang. Dia adalah dokter pertama yang mengabarkan bahwa ada virus corona di Wuhan. Dan karena dia mengabarkan itu, dia sempat ditahan. Apa kamu? Katanya menyebarkan gosip-gosip
buat pasiennya, sayangnya dia tertular virus dan akhirnya tanggal Februari 2020 dia meninggal. Ya. Tapi dia dianggap heroes. Di bulan April akhirnya pemerintah Cina memberikan dia award, honor, gitu ya, karena dia yang mengatakan pertama-tama bahwa akan ada virus yang berbahaya. Kemudian Chris Gregoire. Bilang namanya aja susah ya. Gregoire. Ketelan. Nah, si Chris Gregoire ini dia dulu adalah gubernur Washington, tapi udah pensiun. Tapi karena ada pandemi ini, dia otaknya jalan. Dia kumpulkan semua komunitas bisnis. Kemudian mereka berusaha merumuskan bagaimana caranya ini kita bikin protokol supaya virus tidak menyebar kemana-mana. Dan dialah pertama yang mendapatkan ide untuk merumuskan itu. Dan itulah yang disebarkan ke seluruh dunia, dipakai di mana-mana. Protokol kesehatan ya, seperti itu. Chris Gregoire, luar biasa kan? Kemudian, ini pasti kenal. Ya ada namanya juga sih. Ya. Nah, Jack Ma. Apa andil dia dalam pandemi ini? Karena dia begitu banyak hartanya, dia merasa apa? Terpanggil untuk membantu. Ya, dia berikan ribuan test kit. Dia sebarkan ventilator ke 100 negara. Ya, jadi banyak sekali bantuan dia. Masker, 18 juta masker, ya, luar biasa. Itulah andilnya dia. Nah, anak muda kalian juga bisa, ya. Jangan pakai alasan ini pandemi saya nggak bisa ngapain. Mereka aja bisa. Apalagi Anda yang masih muda, yang kekuatannya masih luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Tadi kedua apa? Belajar dari orang yang sukses dan berhasil. Nah, kemudian memiliki integritas. Ya, lihat Yusuf, lihat Daniel dan teman-temannya. Mereka memiliki integritas. Mereka melatih diri mereka untuk selalu jujur, konsisten dalam segala hal, terutama menjunjung prinsip dan nilai hidup. Ya, kebenaran mengikat mereka. Mereka tidak dapat tergoda, tidak dapat ya, bukan tidak bisa, tidak dapat tergoda menyimpan dari integritas. Kemudian mereka lebih menghargai berkenan kepada Allah daripada dipuji para pangeran. Ngapain pujian manusia? Saya lebih memilih Allah. Dan kalian lihat, memiliki integritas bukan berarti kalian akan hidup enak. Lihat saja, Yusuf dan yang banyak musuhnya karena memiliki integritas. Banyak yang cemburu sama mereka, ingin menjatuhkan, tetapi mereka tetap apa? Bertahan kepada kebenaran. Nah, coba tanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah memiliki integritas yang setia? Ya, anak-anak muda, coba untuk memiliki integritas tentunya kalian harus apa? Setia kepada Tuhan, connected with God. Ya, pada saat kalian mau menghormati Allah, Allah lebih menghormati kita lagi. Pada saat kita mau meninggikan Allah, Allah pun akan meninggikan kita. Lihat bagaimana teman-temannya Daniel diselamatkan dari dapur api. Lihat bagaimana Daniel dikeluarkan dari dapur singa. Dan Yusuf dikeluarkan dari penjara menjadi orang yang sangat berpengaruh. Ya, itulah hebatnya kalau kita selalu apa? Memiliki integritas dan kesetiaan kepada Tuhan. Baik, yang terakhir, hanya 4 saja. 4, menjadi pengaruh baik bagi orang lain. Ya, kebahagiaan Anda ditentukan oleh Anda sendiri. Kalian mau jadi apa? Sukses? Menjadi orang yang tidak sukses? Kalian sendiri yang tentukan. Menjadi orang yang selamat? Tidak selamat? Kalian juga yang menentukan. Ya, jadi semuanya di tangan kalian. Kalian yang harus memilih. Saya mau nasib seperti apa? Menjadi orang yang berhasilkah? Menjadi orang yang gagalkah? Dan bagaimana pengaruh saya kepada orang lain? Apakah saya memberikan pengaruh yang baik? Atau mungkin saya memberikan pengaruh yang tidak baik, sampai akhirnya pada saat orang yang mau binasa
kepada mereka yang kurang memiliki terang dan petunjuk kebenaran. Sudah tahu dia kurang memiliki terang, kita malah pengaruhi dia lagi dengan hal-hal yang membingungkan, makin bingung dia. Ya, nah coba pikirkan, dari khususnya untuk teman-teman kita yang kurang memiliki terang dan petunjuk kebenaran, kita justru harus apa? Menjadi pengaruh yang baik bagi mereka. Oke, sebagai penutup, saya ingin bercerita mengenai saya, ya, karena tadi kan udah orang-orang hebat gitu ya. Nah, saya yang orang-orang biasa aja sekarang, ya, bukan yang hebat. Oke. Nah, latar belakang saya mungkin ya, saya orang yang cukup pintar, kata orang-orang ya. Mungkin itu turun dari orang tua juga ya. Nah, GPA saya lumayan tinggi lah. Jadi saya kirain, oh saya kerja nih pasti bisa nih, saya kan orangnya pinter. Nah, pada saat saya pertama interview tahun 1994 di perusahaan Jepang, dan yang menginterview saya adalah manajer orang Jepang. Jadi ya, saya disuruh isi formulir, bla bla bla, apa kerinduan saya, apa keinginan saya, bla bla bla, isi. Kemudian dia tanya, wawancara. Kemudian satu pertanyaan yang saya ingat dan saya pikir-pikir, aduh hebat banget saya bisa jawab kayak gitu. Maksudnya bukan hebat, lucu. Karena dia tanya, apa visi kamu 3-4 tahun ke depan? Saya dengan yakin, saya mau jadi manajer. Oh, 3 tahun ke depan mau jadi manajer ya? Iya. Emang kenapa ya? Saya orangnya pintar kok gitu. Saya tahu semua mengenai accounting, finance. Oke, ya udah kamu diterima kerja. Terima, saya kerja di situ. Pekerjaan pertama gampang, hanya verifikasi invoice dari supplier. Kemudian lihat ini ada implikasi pajaknya nggak? Kalau ada implikasi pajak, potong withholding tax. Saya nggak ngerti dong. Di Unai nggak dapat pelajaran pajak. Bingung lah saya. Hah? Apa nih? Gimana mau jadi manajer ya? Kayak gini aja nggak ngerti. Waduh, gawat. Terus terbukalah mata saya bahwa saya memiliki banyak kekurangan. Ya. Ternyata dalam dunia kerja, dalam kehidupan, bukan hanya kecerdasan yang dibutuhkan, bukan hanya kepintaran, tetapi apa? Kebijaksanaan, pengetahuan, the right knowledge, the right skills, kemudian leadership. Ya, banyak sekali yang harus saya pelajari yang saya tidak tahu apa-apa pada saat itu. Dan akhirnya 10 tahun mendatang baru saya bisa jadi seorang manajer. Dan itu pun melalui segala macam usaha ya. Saya ambil kursus pajak, brevet A, B, C, pulang malam-malam, dan ambil kursus Excel. Pokoknya semua deh saya ambil supaya saya ngerti gitu ya. Dan saya orangnya gitu, kalau saya nggak ngerti, saya bukan malu dan mundur, tapi pengen tahu apa sih gitu. Jadi pengen tahu, maju terus gitu, pantang mundur, walaupun malu-maluin mungkin ya awalnya, tapi akhirnya maju terus gitu. Dan makin terbuka, apalagi saya dari latar belakang orang tua pendeta, guru dua-duanya, tidak pernah ada yang kerja kantoran, mengenai bisnis tidak ada yang tahu. Nah, semakin naik level saya semakin lihat, oh kalau saya mau jadi manajer saya harus seperti ini, saya harus bisa kasih input ke atasan saya, bagaimana supaya perusahaan bisa lebih baik, bagaimana supaya ini dan itu dan segala macam. Ya, banyak hal yang harus saya pelajari, dan itu memang membutuhkan waktu. Tetapi puji Tuhan, ya, selama bertahun-tahun saya bekerja, saya selalu berusaha sebaik mungkin, dan Tuhan juga selalu memberkati dengan memberikan apa? Posisi-posisi yang lebih baik. Ada saatnya juga setelah saya 20 tahun bekerja, saya merasa, Tuhan, saya capek deh jadi manajer, harus mikirin anak buah, harus lapor ke atasan, banyak sekali tanggung jawabnya. Coba deh kasih saya pekerjaan saya yang data entry gitu, yang apa gitu, yang saya bisa nggak usah mikir, datang jam 8 pulang jam 5 udah selesai. Tapi Tuhan tidak mau memberikan itu. Tuhan lihat potensi saya lebih dari situ, dan saya mendapatkan pekerjaan selalu yang memang di managerial level sekarang, yang harus selalu
lebih banyak tanggung jawabnya, lebih bijaksana dalam memutuskan segala sesuatu, rajin untuk mempelajari. Apalagi saya pindah-pindah perusahaan, semua sistemnya berbeda, orang-orangnya berbeda, saya harus menjalin komunikasi dengan mereka, harus mempelajari tipe orangnya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan itu semua membuat saya menjadi lebih dewasa dan lebih matang dalam pekerjaan saya. Saya ingin juga anak-anak muda berhasil, ya. Anak-anak muda, ini saat kalian untuk memupuk diri kalian, untuk lebih bersemangat, untuk mencapai yang terbaik, tapi jangan lupa tetap berjalan di dalam terang Tuhan. Okay? Be a successful youth with Christ. Kalian bisa sukses kalau kalian bersama dengan Tuhan. Jalanlah di dalam terangnya, Tuhan akan melindungi kalian, melipat gandakan talenta kalian, dan akan menjadikan kalian berhasil. Tuhan memberkati. Amin.